Lang menginjak sesuatu hal. Saat mereka senter, ternyata itu adalah bercak darah, dan betapa terkejutnya mereka melihat Sadako telah meninggal di tempat. Singkat cerita, polisi pun datang ke sana dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Di saat itu, menyukai dosen tersebut. Lalu Jet tak sengaja melihat mahasiswi yang sedang memberikan makan seekor kucing di taman. Lalu tanpa sengaja, kucing itu mencakar tangan Jet hingga terluka. Sebelumnya, seekor anjing yang ia selamatkan di gorong-gorong kemarin juga menggigit tangannya. Hingga sekarang, kucing itu pun mencakar tangannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau binatang sangat tak suka kepada Jet. Di saat ia pergi, kita diperlihatkan matanya yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Akhirnya, polisi mendapatkan informasi mengenai kematian Sadako, dan Sadako meninggal dengan keadaan jarinya yang patah. Bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan laporan ada 2 orang yang meninggal dengan keadaan jari yang patah. Dan kasusnya masih sama, meninggal setelah berkomentar pedas kepada Chrissy, yaitu artis yang sangat terkenal saat ini. Junior dan Lang pun dibebaskan karena mereka dinyatakan tidak bersalah. Sebuah adegan memperlihatkan wanita yang saat itu sedang berkomentar pedas kepada Chrissy. Di saat ia masuk ke dalam lift, tiba-tiba lift itu berhenti dan mati lampu. Wanita itu pun dibunuh oleh Boy yang telah menjadi roh halus. Boy akan membunuh siapapun yang berkomentar pedas terhadap Chrissy. Wanita itu pun meninggal dalam keadaan patah di jari-jarinya. Akhirnya, Junior pun tahu kalau pembunuh orang yang meninggal saat ini adalah Boy. Junior menjadi ketakutan karena ia juga pernah berkomentar pedas kepada Chrissy. Dan benar saja, Boy tiba-tiba menghantui mereka. Lang dengan gesit langsung keluar dari sana. Junior yang hendak keluar tiba-tiba pintu menjadi tertutup. Lang berlari menemui Isawa dan meminta pertolongannya untuk membantu Junior. Ia menceritakan kalau Junior sedang diserang oleh roh halus. Di kantor polisi, mereka mendapatkan informasi korban pembunuhan tersebut dan target selanjutnya adalah Junior. Polisi yang mendapatkan informasi tersebut dengan cepat mencari Junior untuk diselamatkan. Namun di sini mereka belum tahu kalau pembunuh yang sebenarnya merupakan roh halus. Lang menjelaskan siapapun orang yang berkomentar pedas kepada Chrissy akan dibunuh oleh roh halus tersebut. Mendengarkan hal itu, Isawa pun dengan cepat pergi menemui Junior yang masih terkunci di ruangan klub. Di ruangan klub, Junior sedang dihantui oleh Boy dan tiba-tiba Boy sudah berada di sana dan hendak membunuhnya. Di saat jari Junior hendak dipatahkan, Ginny telah berada di sana dan berhasil menghentikan tindakan Boy. Perkelahian pun terjadi di antara mereka berdua. Sesaat ia melihat masa lalu dari Boy, yang dimana Boy yang masih kecil sudah terkena penyakit halu yang selalu menggemari dan terobsesi kepada artis. Ayahnya sangat tak suka kepada Boy yang selalu menjadi halu, hingga dimana saatnya tiba, Boy pergi dari rumah karena tak tahan atas sikap ayahnya. Sesaat Ginny melihat masa lalu dirinya yang saat itu sedang menangis sambil memegang foto ayahnya yang sudah meninggal. Akhirnya Isawa datang ke sana dan berhasil mengalahkan Boy. Ia pun bertanya apa kelemahan hantu tersebut kepada Ginny. Namun tiba-tiba Ginny menendangnya hingga terpental.
dan membawa Boy pergi ke suatu tempat. Sebelum pergi, Ginny mengatakan kalau ia akan mengurusnya sendirian. Rupanya, Ginny membawa Boy di pemakaman dirinya. Terlihat sang ibu sangat bersedih atas kematian Boy. Tak lama setelah itu, Chrissy, artis terkenal, datang ke sana dan memberikan penghormatan terakhir kepada Boy. Boy kan lupa. มาแล้วไงว่าไม่ต้องมาอีก ให้คิดเวลาบอยเถอะนะคะคุณพ่อ Tapi sang ayah sangat tak suka melihat Chrissy di sana. Ia pun mengusirnya sambil mengatakan penyebab kematian anaknya gara-gara Chrissy. Akhirnya Chrissy pun pergi dari sana. เพราะพวกมึงอ่ะทำให้ลูกต้องตาย Sang ibu sangat bersedih karena suaminya bertindak yang tak seharusnya di pemakaman Boy. Ginny lalu membawa Boy ke dalam mobil Chrissy. Dari sana mereka mendengarkan percakapan Chrissy, yang ternyata Chrissy sendiri tak peduli terhadap kematian Boy. Ia mengatakan Boy adalah pria yang bodoh, yang ngefans berlebihan ke dirinya. Ia menangis tadi pun hanya sebuah akting belaka. Boy yang mendengarkan hal tersebut merasa sangat bodoh dan kesal karena telah merelakan nyawanya untuk seorang wanita yang tak peduli tentang dirinya. รู้เหรอฮะว่าพ่อมันจะเป็นผีบ้าน้องคิสซี่แสดงละครเก่งมากนะฮะ จะอะไรกันนักกันหนาอะเราไปฆ่าลูกมันตายอย่างนั้นอะหมาเลย เอาหน้าคราวหน้าเนี่ยมีแฟนรู้ไหมฮะว่าต้องทำตัวยังไง แฟนคลับจะมีแต่แบบปล่อยให้มันตายกันไปเถอะ เสียเวลา พวกผิดเองอะ Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu, yang dimana Boy kecil sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Sang ayah sangat perhatian kepada Boy. อยู่นี่พ่อซื้อมาให้ Sang ayah sangat bersedih melihat Boy yang mati konyol. Boy begitu menyesal melakukan semuanya ini. Ia juga menyesal karena dulu tidak pernah mendengarkan nasihat dari sang ayah. Sebagai bentuk permintaan maaf, ia mencium kaki sang ayah. Secara perlahan, Boy mulai menghilang dan bereinkarnasi. Dari kejauhan, Ginny melihat semuanya itu. Sesaat, Isawa datang menyusul Ginny. Di sini, Ginny masih berpikiran tentang masa lalu dirinya yang ia lihat. Ia pun menceritakan itu kepada Isawa. เมื่อกี้ เหมือนฉันเห็นแม่ Hal itu membuat Ginny menangis. Isawa secara perlahan memegang tangan Ginny sambil mengatakan kalau ia berjanji akan membantu Ginny untuk mencari kedua orang tuanya. Di lain sisi, Master Mon yang sedang berjalan tiba-tiba merasakan sakit di dada. Wajahnya pun terlihat pucat. Secara tiba-tiba, Master Mon langsung pingsan di pinggir jalan. Singkat cerita, Jet pulang ke klinik hewan. Pegawainya melihat tangan Jet yang saat itu sedang terluka. Jet mengatakan ia hanya dicakar oleh seekor kucing. Saat berada di ruangan, ia melihat luka tersebut. Sesaat kita lagi-lagi diperlihatkan kedua mata Jet yang berubah menjadi hitam. Setelah itu, ia pergi ke taman dan membunuh kucing yang sudah mencakar tangannya tadi. Tindakannya itu sudah dilihat oleh wanita yang merawat kucing tersebut. Tentu saja ia sangat terkejut melihat dosennya sendiri membunuh seekor kucing. Jet menyadari kalau seseorang melihat dirinya. Ia pun segera pergi dari sana. Betapa terkejutnya wanita itu melihat kucing yang ia rawat tergeletak tak bernyawa. Ia pun melihat sebuah pulpen, yang dimana pulpen itu tertulis sebuah nama, yaitu Jet. Singkatnya, ada seorang pria yang sedang menyembunyikan narkoba di dalam hutan. Tak lama kemudian, ia pun didatangi oleh biksu kecil yang meminta bantuan untuk mencarikan tubuhnya berada. Di saat pria itu melihat, ternyata biksu itu merupakan hantu. Pria tersebut ketakutan dan lari terbirit-birit. Dan part keempat pun selesai.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.